Anda menyaksikan Flash Report bersama saya Gabriela Claudia dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Libur Lebaran tak hanya identik dengan tradisi mudik, tetapi juga menjadi penggerak roda ekonomi khususnya di sektor pariwisata. Tokoh pariwisata nasional M. Joni Sugiarto menilai momentum Lebaran menghadirkan efek ekonomi berantai yang dirasakan dari pelaku usaha besar hingga masyarakat kecil. Tingginya mobilitas masyarakat selama musim mudik dinilai menciptakan perputaran uang yang signifikan di berbagai destinasi. Ia menjelaskan ketika hotel dan restoran dipadati pengunjung, dampaknya langsung menjalar ke sektor lain. Pedagang kaki lima, penjual souvenir, hingga tukang parkir ikut merasakan peningkatan pendapatan. Di sisi lain, kebutuhan pasokan bahan makanan seperti sayur, daging, telur, dan ikan membuat petani, peternak, serta nelayan turut menikmati manfaatnya. Menurutnya, kekuatan sektor pariwisata terletak pada kemampuannya menggerakkan rantai ekonomi dari hulu ke hilir. Pola ini menjadikan pariwisata sebagai salah satu penopang ekonomi di berbagai negara. Kalau pariwisata adalah satu-satunya industri yang menyangkut paling banyak level. Oke. Hampir semua level. Tadi disebutin ada 74 juta mobil yang bakal mudik. Betul. Tukang parkir aja kaya, dapat duit banyak. Naik, Pak. Yang biasanya kalau di area Malioboro berapa? 20.000, Pak. Makanya Saya pernah, Pak, bayar 20.000, Pak. tukang parkir aja kebagian. Belum lagi yang lain-lain, UKM. Oh iya, betul. Biasa mereka pengen nyobain makanan daerah, pengen nyobain souvenir apa gitu. Kendati demikian, Bapak Joni Sugiarto mengingatkan, euforia musim libur tidak boleh dimanfaatkan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Berdasarkan pengalamannya saat memimpin Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatera Selatan, transparansi harga dan kepatuhan terhadap daftar resmi sangat penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan. Praktik oportunistis yang mengejar keuntungan sesaat berpotensi menimbulkan kesan negatif terhadap destinasi wisata dan merugikan daerah dalam jangka panjang. Tim Liputan Eljon Media mengaporkan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data terbaru, sektor ini tumbuh 8,98% secara tahunan dan bahkan sempat mendekati 9% pada periode sebelumnya. Pertumbuhan tersebut dinilai mencerminkan peran vital sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi digital nasional. Selain mencatat pertumbuhan tinggi, sektor ini juga menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja serta mampu menangani hingga 7 juta paket per hari. Angka tersebut menunjukkan besarnya kontribusi sektor logistik dan transportasi dalam mendukung aktivitas perdagangan digital yang terus berkembang. Memang di wilayah lapangan usaha transportasi dan pergudangan ya, kalau kita lihat di data yang terkini itu mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 8,98% secara tahunan, dan pada triwulan 1 2025 sektor ini bahkan tumbuh sampai 9% dan menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja dan mampu menangani hingga 7 juta paket per hari. Nah, ini menunjukkan betapa vitalnya di lapangan usaha transportasi ini sebagai tulang punggung ekonomi digital. Nah, berangkat dari semangat tersebutlah maka Permen Komdigi nomor 8 tahun 2025 tentang penyelenggaraan pos komersial hadir dan dibuat. Dan arus kebijakan ini sebetulnya adalah untuk memperkuat fondasi supply chain manajemen e-commerce nasional agar dia lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan. Pos komersial kini tidak lagi hanya berperan sebagai pengirim barang. Pos menjadi bagian strategis dalam rantai pasok e-commerce yang menghubungkan pelaku usaha, platform digital, UMKM, dan konsumen di seluruh Indonesia. Sementara itu, layanan pengantaran berbasis permintaan turut memperkuat distribusi, terutama pada tahap awal dan akhir pengiriman yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas tinggi. Tim Liputan Eljon Media mengaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Gabriela Claudia, sampai jumpa.